Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke. Seperti minggu sebelumnya ya, kalau Bapak tanya kabar, teman-teman jawabnya Alhamdulillah dahsyat. Sambil tangannya dikepalkan seperti yang mau menonjok begitu ya, tapi ke atas. Bisa teman-teman diikuti ya. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah dahsyat. Oke, coba Kang David dipimpin coba. Bagaimana teman-teman kabarnya gitu ya, ditanya ke teman-teman. Kang David silakan pimpin teman-temannya. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dahsyat. Oke, sekarang sama KM ya. Mana KM? Rifki, Kang Rifki. Coba dipimpin Kang Rifki. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dahsyat. Oke. Baik teman-teman, Bapak merasa berbahagia bisa bersilaturahim dengan kelas yang luar biasa 11 II 1. Satu kegembiraan hari ini kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan pengorbanan kita waktu, pulsa dan seterusnya digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata kunci dalam menjalani ini semua, pertama jangan pernah berpikiran dan berkata negatif karena itu yang akan menjadi kenyataan. Cari solusi bagaimana semua masalah, semua kendala yang ada itu bisa diatasi. Bukan mencari alasan, tapi bagaimana mencari masalah. Teman-teman yang Bapak hormati, boleh dipimpin doa dulu oleh siapa? KM. Kang Rifki, pimpin doa lagi. Bentar dulu, Pak. Oke, biar cepat sama Kang siapa yang biasa? Kang David lah, sok puru Kang David. David. Oke. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Izin Bapak untuk menyesuaikan. Berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, baik. Terima kasih Kang David. Mudah-mudahan doanya diterima dan sekali lagi kita disehatkan, diberkahi, rezeki kita juga dari orang tua kalian dan Bapak itu bisa lancar, tiada henti dan mudah-mudahan dosa kita juga diampuni. Amin ya robbal alamin. Dan untuk doa yang disampaikan oleh teman-teman yang dipimpinkan David juga doa barusan, mari kita baca Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih teman-teman dan berikutnya seperti yang sudah kita jadwalkan silahkan Kang David sebagai perwakilan dari kelompok 1 untuk moderatornya siapa Kang David? Iya, Pak. Moderatornya siapa? Moderatornya David sendiri. Oh, moderator Anissa, Pak. Oke, silahkan Anissa ada. Bapak moderator itu yang menjelaskan bukan, Pak? Bukan, moderator itu yang memimpin jalannya acara, yang membuka. Iya. Siapa? Yang menjelaskan tuh narasumber kan? Yang membuka acara, A. Yang membuka, A, silakan. Anissa. Oke, silakan Teh Anissa, ada hadir Teh Anissa? Hadiroh, Pak. Oke, silakan yang dipimpin jalannya acara ini. Ini saya dan presentasikan bab
tentang pengertian ilmu kalam. Ya, silakan kelompok 1. Siapa yang bicara lagi? Nah, oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Muhammad Maulana sebagai narasumber dari kelompok 1 yang akan menjelaskan beberapa pemaparan mengenai bab pertama, yaitu pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam. Untuk yang pertama, pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam secara bahasa, yang pertama, pengertian ilmu kalam secara bahasa. Secara etimologis, ilmu adalah suatu pengetahuan dan kalam artinya perkataan atau percakapan. Kalam yang dimaksud bukan pembicaraan dalam pengertian sehari-hari, melainkan dalam pengertian pembicaraan yang bernalar dengan menggunakan logika. Maka ciri utama ilmu kalam ialah rasionalitas. Untuk yang kedua, yang B, pengertian secara etimologi. Pertama, menurut Mustafa Abdul Razik, sesungguhnya ilmu ini berdasarkan argumentasi rasional yang berkaitan dengan keimanan dengan metode analisa. Yang kedua, menurut Al-Farabi, slide selanjutnya, Pak. Menurut Al-Farabi, ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang membahas zat dan sifat Allah. Ya. Mungkin lanjut. Nah, ini Pak. Kalam menurut Al-Rabi adalah di sini ilmu bahas zat dan sifat Allah berserta eksistensi. Semua yang mungkin makhluk, mulai dari penciptaan hingga kebangkitan berdasarkan masih slide sebelumnya, Pak. Sebelumnya, Pak, bukan sesudahnya. Nah, ya. Menurut Mustafa Abdul Razik, sesungguhnya ilmu ini berdasarkan argumentasi rasional yang berkaitan dengan keimanan dengan metode analisa. Yang kedua, menurut Al-Farabi. Ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang membahas zat dan sifat Allah beserta eksistensi. Nah, yang ketiga menurut ilmu Khaldun atau Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun ini ya, menurut Ibnu Khaldun,
Ilmu kalam adalah ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani berdasarkan dalil-dalil rasional. Yang keempat, menurut Hasbi Asidki, ilmu tauhid atau kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan akidah agama dengan mempergunakan dalil-dalil yang meyakinkan, baik itu dalil nakli, dalil yang berdasarkan bersumber dari Al-Quran, akli, dalil yang berdasarkan akal pikiran manusia, maupun dalil wijidani, dalil yang bersumber dari perasaan yang halus. Bisa dilanjut, Pak? Nama-nama ilmu kalam. Yang kedua, nama-nama ilmu kalam dan sebab penamaannya. Yang pertama, ada ilmu kalam. Membahas tentang ketuhanan yang logika. Maksudnya, dalil-dalil akliyah dari permasalahan sifat kalam bagi Allah. Dalil-dalil akliyah itu ya dalil-dalil yang bersumber dari akal pikiran manusia. Misalnya, dalil dari hadis riwayat, beberapa perawi, ada yang itu semua termasuk dalam dalil akliyah. Ya. Untuk yang kedua, ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin ini ialah ilmu landasan agama atau bisa disebut dasar-dasarnya agama. Kenapa disebut ilmu usuluddin? Sebab penamaan ilmu usuluddin terfokus pada akidah atau keyakinan Allah Subhanahu wa taala. Usuluddin merupakan dasar agama Islam. Nah, dasar agama Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Qur'an, hadis, ijma, dan juga qiyas ulama. Tidak semua agama Islam berpacu dalam Al-Qur'an. Tapi Islam juga membutuhkan bantuan dari dasar yang kedua yaitu hadis. Mengapa demikian? Yang pertama, dalam Al-Qur'an dijelaskan kita harus melaksanakan sholat 5 waktu dan juga zakat. Namun dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan bagaimana tata cara sholat dan bagaimana tata cara zakat. Yang kedua, kita membutuhkan hadis. Dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan bagaimana tata caranya dan bagaimana kelanjutannya. Yang kurang dari Al-Qur'an ditambahkan dalam hadis. Dan jika masih ada yang kurang, kita mengambil dari ijma ulama. Ijma ulama itu ialah perkumpulan suatu ulama dunia yang menjelaskan beberapa pemaparan tentang tata cara atau kaifiyah mengenai dasar-dasar keagamaan seperti ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu sebagainya. Dan yang keempat itu adalah qiyas. Qiyas ialah perkumpulan suatu ulama dalam satu negara, misalkan qiyas ulama Indonesia. Di mana perkumpulan ulama itu misalkan ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan lain sebagainya, yang memaparkan mengenai tata cara atau kaifiyah dalam agama Islam secara detail dan lengkap sehingga perintah dari Al-Quran dan hadis bisa terlaksanakan oleh umat muslim di seluruh Indonesia khususnya dan umumnya untuk luar negeri. Yang ketiga ada ilmu tauhid, yaitu ilmu mengenai kepercayaan kita akan esanya Allah. Disebut ilmu tauhid karena membahas keesaan Allah, baik Kang Dafiq itu suaranya ketutup itu, Kang. Mungkin dalam ilmu tauhid ini bisa dilihat juga dalam dalil nakli Quran surah Al-Ikhlas ya, yang berisikan tentang keesaan Allah. Di situ ada zat Allah, sifat dan perbuatan. Allah merupakan zat satu, tunggal, tidak beranak ataupun tidak diperanakan. Allah hanyalah zat, tidak memiliki unsur kemanusiaan. Maka Allah memiliki sifat wahdaniyat
dan juga sifat mukhalafatul lil hawadisi, yaitu berbeda dari yang lain. Dan yang keempat, fikih al-akbar. Menurut Abu Hanifah, hukum Islam yang dikenai dengan istilah fikih terbagi menjadi dua, yaitu fikih al-akbar dan fikih al-asgor. Fikih al-akbar yaitu fikih yang menjelaskan tentang keseluruhan yang hukum-hukum yang ada di agama Islam. Contohnya tentang muamalah, syariah, akad, dan lain sebagainya. Sedangkan fikih al-asgor ialah fikih yang menjelaskan mengenai masih tetap sama dengan fikih al-akbar, hanya saja dijelaskan secara singkat dan tidak terlalu dalam dan tidak terlalu menyeluruh seperti fikih al-akbar. Bisa dilanjut, Pak? Boleh gantian sama yang lain? Kang Dafiq, yang bicara siapa lagi? Yang bicara harusnya Dafiq sama Holis, Pak. Dafiq, Holis, sama Wilda. Cuma Holis katanya ada izin, terus Wilda tadi tiba-tiba left katanya. Tiba-tiba left, gak tahu kenapa. Jadi yang dapat nilai hanya Wilda aja berarti ya. Hanya Dafiq aja berarti ya. Wilda masih ada ini, Wilda? Wilda masih ada, Pak? Wilda masih ada. Silahkan yang lain dulu gantian. Jaringannya. Oh, Wilda masih ada. Wilda silahkan. Sudah, Pak. Tadi yang bagian mana? Ya, Wilda silahkan. Wilda, ada Wilda? Ada, Pak. Yang nubuah sama yang ilahiyah sama nubuah, Pak, ininya slide-nya. Slide ini. Nah, iya itu. Mana sih Wilda? Wilda, ada Wilda? Terus yang kemudian Islam. Teologi Islam kan istilah yang diambil dari bahasa Inggris. Itu teologi, yakni ilmu yang membahas ketuhanan. Ilmu kalam disebut juga ilmu teologi karena teologi membicarakan zat Tuhan dari segala aspeknya. Kemudian yang ketiga yaitu ruang lingkup ilmu kalam.
Ruang lingkup ilmu kalam yaitu permasalahan atau pokok permasalahan ilmu kalam menurut ruang Hasan lingkup Albana. pokok permasalahan ilmu kalam menurut yaitu meliputi persoalan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ilahiyat. Ilahiyat adalah masalah yang berkaitan dengan Quran. Aspek yang diperlibatkan antara lain yaitu sifat-sifat Allah, sifat-sifat Tuhan, kudrat dan iradat Tuhan, persoalan kemauan bebas manusia, dan yang terakhir yaitu masalah Al-Quran, apakah makhluk atau tidaknya. Kemudian yang B yaitu nubuah. Nubuah adalah hubungan yang memperhatikan antara Allah dengan makhluknya. Di dalam hal ini membicarakan tentang hal-hal yang pertama yaitu utusan-utusan Tuhan atau petugas-petugas yang telah ditetapkan Tuhan melakukan pekerjaan tertentu yaitu malaikat. Kemudian yang kedua yaitu wahyu yang disampaikan Tuhan sendiri kepada para rasulnya baik secara langsung maupun dengan perantara malaikat. Dan yang terakhir yaitu para rasul itu sendiri yang menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajarannya kepada manusia. Ini yang C yaitu ruhiyah. Ruhiyah adalah kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, ruh, dan lain sebagainya. Dan yang D yaitu sam'iyat. Sam'iyat adalah persoalan berkenaan dengan kehidupan sesudah yang meliputi hal-hal yang pertama yaitu kebangkitan manusia kembali ke akhirat, yang kedua yaitu hari perhitungan, yang ketiga persoalan sirat atau jembatan, dan yang terakhir yaitu persoalan yang berhubungan dengan tempat pembalasan yaitu surga atau neraka. Yang keempat yaitu peran dalil dalam ilmu kalam. Yang A atau yang pertama yaitu naqli. Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama yang menerangkan tentang wujud Allah, sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan permasalahan akidah Islamiyah yang kedua yaitu akli. Kata akal dalam bahasa Arab mempunyai beberapa arti, di antaranya yaitu adiyah atau denda, kemudian al-hikmah yaitu kebijakan, kemudian husnut tasarruf yaitu tindakan yang baik atau tepat. Secara terminologi, akal digunakan untuk dua pengertian. Yang pertama, akal menurut atau bagian dari indera yang ada dalam diri manusia yang bisa ada dan bisa hilang. Kemudian yaitu akal adalah insting yang diciptakan Allah, kemudian diberi muatan tertentu berupa kesiapan dan kemampuan yang dapat melahirkan sejumlah aktivitas pemikiran yang berguna bagi kehidupan manusia. Yang kelima yaitu fungsi ilmu kalam. Yang pertama yaitu untuk menolak akidah yang sesat dengan berusaha menghindari tantangan-tantangan dengan cara memberikan penjelasan duduk perkaranya, timbul pertentangan itu, selanjutnya membuat garis kritik sehat berdasarkan logika. Yang kedua yaitu B, memberikan penguatan landasan keimanan umat Islam melalui pendekatan filosofis dan logis sehingga kebenaran-kebenaran Islam tidak saja dipahami secara dogmatis atau diterima apa adanya, tetapi bisa juga dipaparkan secara rasional. Yang C yaitu menopang dan menguatkan sistem nilai ajaran Islam yang terdiri atas 3 pokok, yaitu iman sebagai landasan akidah,
Islam sebagai manifestasi syariat, ibadah dan muamalah serta ihsan sebagai aktualisasi akhlak. Yang D kemudian menjawab problematika penyimpangan teologi agama lain yang dapat merusak akidah umat Islam. Kemudian yang keenam yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu lain. Ada yang lain yang mau presentasinya? Kang Dafiq, ada yang lain? Baik, Teh Wilda dilanjutkan. Yang keenam yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu lain. Yang A yaitu persamaan dan perbedaan ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu filsafat ilmu kalam. Filsafat dan tasawuf mempunyai kemiripan objek kajian. Perbedaan antara ketiga ilmu tersebut terletak pada aspek metodologinya. Ilmu kalam sebagai ilmu yang menggunakan logika dan argumentasi yang berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama. Sementara filsafat adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional, sedangkan tasawuf melalui penghayatan yang mendalam lewat hati atau zuk. Yang B yaitu ilmu kalam dengan fikih dan fikih. Ilmu kalam membahas soal-soal dasar dan pokok pandangan lebih luas. Tinjauan dapat bersikap toleran, memberi meyakinkan yang mendalam, berdasarkan pada landasan yang kuat, sedangkan fikih membahas soal furu atau cabang. Baik, nampaknya sudah selesai. Silakan Teh Anissa dilanjutkan untuk tanya jawab. Bagi yang mau bertanya. Tanya. Ya, Teh Ananda silahkan. Mau nanya pertanyaannya per kelompok apa per individu? Boleh diulangi Teh Ananda? Ini untuk sesi pertanyaan. Per kelompok apa per individu? Agak mendekat ke mikrofon Teh Ananda. Sistemnya per kelompok. Tidak kedengar saya. Yang lain terdengar nggak? Sesi pertanyaannya itu untuk individu atau per kelompok? Pendengar Pak, selewat, katanya? Bapak. Oh, pertanyaannya untuk individu, silahkan. Individu. Mau tanya untuk kelompok 1 tadi kan menerangkan tentang kewajiban tersebut. Terima kasih. Kedengaran enggak? Enggak, Neng. Enggak. Tolong di chat aja, coba di chat, di kolom chat tulis pertanyaannya apa, nanti bakal dijawab. Ya, orang yang kedua silahkan.
Pak yang kedua silakan, masih ada? Gina mau nanya. Siapa? Gina Nisrina ya? Di kolom chat. Oke, Gina silahkan Gina. Tadi kan ada hubungan ilmu kalam dengan ilmu lain. Terus ada ilmu filsafat sama ilmu tasawuf. Tapi yang dijelaskannya itu perbedaan dan persamaan ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu filsafat. Boleh dijelaskan nggak hubungan ilmu kalam dengan filsafat itu apa dan hubungan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf itu apa? Terima kasih. Satu lagi orang yang ketiga. Saya Pak. Namanya siapa? Fahmi. Oke, silakan Fahmi. Kan tadi di antaranya fungsi ilmu kalam untuk memberantas akidah yang sesat. Boleh dicontohkan akidah yang sesat itu seperti apa, Pak? Pertanyaannya apa Fahmi? Kurang jelas videonya, audionya. Jadi kan di antaranya fungsi ilmu kalam itu untuk memberantas. Nah, pertanyaannya boleh dicontohkan akidah yang sesat itu seperti apa? Kayak gimana? Akidah yang apa? Sesat, bro. Akidah yang sesat. Contoh akidah yang sesat seperti apa gitu kan? Tadi nggak ada contohnya, Mas. Iya. Oke, Fahim. Terima kasih. Ya, silakan kelompoknya di cari. Jawab, Pak. Ya iyalah, masa enggak. Contoh akidah. Mungkin menjawab yang terakhir yang gampang. Untuk pertanyaan dari Akhuna Fahmi Bustami, contoh akidah yang sesat itu seperti apa? Ya. Contoh yang kita yang kita ketahui itu seperti yang kita ketahui, akidah itu ialah kepercayaan, ya. Kepercayaan kita terhadap hal-hal yang emang harus benar-benar kita imani. Contoh, kita harus percaya akan adanya Tuhan, adanya nabi, adanya hal gaib, ilahiyah, nubuwah, terus samiyah, ruhiyah. Nah, itu kita harus mengimani. Nah, akidah yang sesat itu mengimani, mempercayai, namun dengan pemikiran yang ada yang bilang seperti ada seseorang yang pernah bilang, kamu buta ya, Cina. Kamu buta ya. Kok kamu bisa beragama tapi Tuhan kamu tidak ada? Nah, kamu bisa beragama tapi Tuhan kamu tidak ada. Tuhan itu ialah satu zat. Ya. Jangan bilang Tuhan itu ialah makhluk ataupun lain sebagainya. Karena dalam Islam Allah itu memiliki sifat mukhalafatul lil hawadisi, ialah berbeda dari yang lain. Allah bukan makhluk, dan jangan pula ada yang menyebutkan Allah itu cahaya. Kita hanya cukup mengimani, percayai Allah itu ialah zat yang maha kuasa. Itu adalah akidah yang benar. Tapi kalau misalkan akidah yang sesat, mempercayai
kalau misalkan Allah itu, Tuhan itu berbentuk. Memiliki suatu zat yang emang serupa dengan makhluknya. Biarkan orang lain berpikiran bahwa Tuhan itu ialah suatu zat yang berbentuk. Tapi kita umat Islam jangan sampai memiliki suatu akidah yang sesat. Sesat itu seperti tadi. Mengira bahwa Tuhan, mengira bahwa Tuhan itu ialah makhluk. Terus mengira bahwa hal-hal gaib itu ialah suruhan atau anak buah kita untuk bisa seperti yang ada di film-film dongeng. Sering ada umat Islam zaman sekarang suka ada yang menyesatkan akidah-akidahnya. Contoh seperti Nabi Muhammad itu sebelumnya bodoh atau nauzubillah min zalik. Nabi Muhammad itu sebelumnya gini. Allah itu sebenarnya berbentuk, memiliki rambut yang panjang, memiliki gender atau gimana sebagainya. Jangan sampai ada yang terkecoh dengan penjelasan tersebut. Karena itu ialah contoh dari akidah yang sesat. Akidah yang benar ialah akidah yang berlandaskan dengan Al-Quran, hadis, ijma, dan juga kias ulama. Oke. Udah jelas? Terima kasih, Kang. Ya, silakan pertanyaan pertama dan kedua belum dijawab. Untuk yang kedua, pertanyaan dari Uhtina Ginani Srina. Pertanyaannya, apa hubungan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf? Ya, ilmu tasawuf, sufi. Dan Ya. filsafat. Tasawuf itu adalah apa? Dan hubungan ilmu kalam dengan ilmu filsafat. Ya. Hubungannya dengan ilmu tasawuf dan ilmu filsafat. Seperti ilmu tasawuf dulu ya. Hubungan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Sufi, tasawuf itu ialah ilmu yang mempelajari ya bahwa hati kita harus benar-benar terjaga. Mungkin kurang lebih seperti itu. Banyak ahli tasawuf ya. Banyak ahli tasawuf yang benar-benar menjaga akidah dan kepercayaannya. Apa sih hubungannya? Nah, kembali lagi ke yang tadi. Ilmu kalam itu ialah ilmu kalam itu ialah ilmu yang menjelaskan beberapa unsur atau dasar-dasar penting tentang Islam. Ya, ada tadi ilmu kalam itu isinya banyak. Ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada juga ilmu apa tadi itu? Ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu fikih. Semua pasti nyambung. Kepercayaan kita sampai mana? Nah, diuji dalam ilmu tasawuf. Misalkan kita itu mempercayai kalau misalkan Allah itu melihat kita. Allah menyuruh malaikat untuk mencatat amal baik dan buruk kita. Kita melirik atau melihat wanita dengan memiliki hasrat dan hawa nafsu yang berlebihan, maka dosa. Dan dicatat dalam buku dan dicatat oleh malaikat Atid ya, malaikat Atid utusan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ahli tasawuf dia mempercayai wanita dengan memiliki hasrat atau hawa nafsu yang berlebihan itu dosa dan ia takut akan dosa tersebut. Maka ia menjaga hatinya supaya tidak melakukan hal tersebut. Karena dalam pemikiran ahli tasawuf itu ialah zina ain yang dimana termaktub dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina innahu kana fahsyah wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu ialah perbuatan yang buruk dan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Maka dalam ilmu kalam ini hubungan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf ini ialah
kepercayaan yang timbul dalam pemikiran dan juga hati. Jika hati kita sudah menekadkan, namun pemikiran kita masih menuju ke jalan tersebut, maka semua perbuatan pasti akan sia-sia. Terus ilmu kalam dengan ilmu filsafat. Ilmu kalam dengan ilmu filsafat. Kalau misalkan sebelumnya pengen nanya, filsafat itu apa sih? Yang Uhti Nagina, filsafat itu apa sih? Coba jelaskan terlebih dahulu. Uhti Nagina. Kurang tahu. Nah, kalau misalkan emang nggak ngapain nanya tentang filsafat? Kan biar tahu. Asal tahu aja ya. Ya, asal tahu aja ya. Ya maksudnya harus tahu dulu filsafatnya itu apa. Baru nanya hubungannya dengan ilmu kalam dan ilmu filsafat itu apa. Kalau misalkan emang udah tahu ilmu filsafat apa, jadi nanti bisa dijelasin ulang apa hubungannya dengan ini. Ilmu filsafat itu ilmu yang kadang-kadang ilmu filsafat itu banyak yang mengira ilmu kesesatan. Ya, kesesatan banyak juga. Penyebab nih ya, salah satu penyebab umat Islam di Indonesia berpindah agama ke Nasrani atau Yahudi ataupun Kristiani itu gara-gara mempelajari ilmu filsafat. Ada untuk mengetahui lebih dalamnya akidah seorang Muslim. Kembali ke yang tadi, ilmu kalam Ya, itu ialah Kang David, ke ilmu yang pertanyaan nomor 1 dulu, durasi. Oke, baik Pak. Tadi pertanyaan nomor 1 di kolom chat ya. Kolom chat dari Uhtina Ananda Siti Nurlaila Sari. Tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan dalil wajdani dan sebutkan contohnya. Dalil wajdani. Bentar. Ada di PowerPoint-nya. Mana sih? Nah, ini. Sebentar ininya nge-loading. Dalil wajib. Nah, ya. Emang tadi ayah dalil wajib nih. Dibantu sama anggota kelompoknya, Anissa atau Wilda yang mau jawab, atau anggota kelompok 1 yang sudah hadir misalnya. Izin jawab. Dalil wijdani adalah dalil wijdani atau perasaan halus adalah dalil yang pemakaiannya menggunakan perasaan halus di dalam akidah. Pemakaian dalil wijdani dalam akidah, dalam beribadah, kita bisa menggunakan dalil nakli dan dalil akli. Pada saat kita menggunakan dalil akli, bisa juga kita menggunakan dalil wijdani. Oke. Kang David mau menambahkan? Dalil wijdani, izin menambahkan ya Pak. Mungkin sedikit menambahkan ya. Dalil wijdani itu dalil ya dalil perasaan halus ya. Kalau misalkan untuk contoh dari hadis dari dalil wijdani mungkin enggak ada contohnya, cuma bisa diambil dari dalil akli karena tadi yang sudah dijelaskan sama tadi siapa yang anggota kelompok 1 gak sempat dengar suaranya. Kalau misalkan dalil wijdani itu bisa juga diambil dari dalil akli dan juga dalil nakli ya.
Ya, sudah biar nanti sama Asalkan Bapak kita bisa, menjelaskan. Kang Rafiq, waktu sudah habis. asalkan Biar kita nggak terlalu lama di Zoom ya. Apa namanya? Kasihan Unsa juga. Jadi teman-teman begini. Istilah ilmu kalam itu, bentar, Bapak mau share screen dulu. Ya, ini tidak terlepas dari rukun agama ya, iman, Islam, dan ihsan. Berbicara ilmu kalam itu berbicara di sini, berbicara pada aspek akidah, tetapi ditambah dengan aspek logika. Jadi ada alasan rasional yang kita pakai, ada alasan logis yang dipakai dalam memahami sesuatu. Kalau akidah, usuluddin, dan tauhid itu pendekatannya tidak menggunakan logika, tetapi pendekatannya tatbi'i atau diterima. Nah, istilah tadi sudah dijelaskan, istilahnya seperti ini terkait dengan istilah akidah, ada tauhid, usuluddin, dan ilmu kalam. Nah, jadi pendekatannya itu adalah rasionalitas dan juga logis. Tadi ada yang bertanya tentang perbedaan dengan filsafat. Pertama, filsafat itu penggunaan nalarnya itu sangat dominan. Tidak ada unsur iman, tapi kalau berbicara kalam, iman dan logika. Kalau filsafat itu hanya sekedar logika. Kemudian yang menjadi objek pembahasan, kalau filsafat lebih luas, tapi kalau ilmu kalam hanya menyangkut dasar-dasar agama Islam atau dasar-dasar yang terkait dengan aspek-aspek ketuhanan. Kemudian yang berbicara tentang perbedaan atau kaitan dengan apa tadi, tasawuf, tujuannya sama, untuk mengetahui Allah. Kalau ilmu kalam mengetahui Allah dengan logika, ditambah dengan logika, dengan penjelasan, dengan alasan. Kalau tasawuf itu dengan zauk atau dengan perasaan atau dengan kelembutan hati atau dengan perasaan psikologis bahwa kita dekat dengan Allah. Kemudian tadi dalil wijdani. Dalil wijdani itu adalah menurut satu keterangan dia adalah hati nurani, perasaan kita. Saat teman-teman merasa punya rasa sakit terhadap sesuatu yang terjadi, itu adalah dalil wijdani. Dari posisinya ada dalam diri kita. Ada yang disebut sebagai juga hati nurani. Itu adalah dalil wijdani. Kemudian berikutnya pertanyaan tadi apa ya? Satu lagi itu Kang Teh Anissa tadi apa pertanyaan satu lagi? Apa tadi pertanyaan satu lagi? Kang Fahmi tadi sudah cukup dijelaskan. Akidah yang salah adalah pemahaman-pemahaman yang tidak tepat mengenai apa yang diyakini dalam agama Islam. Tadi Kang Dafiq untuk pertanyaan Kang Fahmi sudah dijelaskan dengan betul mengenai konsepsi mengenai Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sesuatu, tidak juga disebut zat sesungguhnya, sesuatu yang memiliki kemahakuasaan, kemahaan. Segala maha itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saking mahanya sesungguhnya kalau teman-teman nanti belajar lebih lanjut mengenai ilmu kalam, maka dia tidak bisa didefinisikan. Tidak bisa digapai dengan panca indera, tidak bisa digapai dengan akal. Maka disebut sebagai dalam istilah lain adalah undefined. Tidak terdefinisikan. Kalau Allah sudah mulai didefinisikan, diketahui, maka dia sudah tidak lagi menjadi maha. Nah, terkait dengan filsafat, teman-teman, tadi pernyataan Dafiq juga ada yang harus dikoreksi bahwa banyak yang belajar pindah agama itu sesungguhnya juga tidak tepat. Kalau kita nanti belajar sejarah, teman-teman mungkin belajar SKI, ada yang disebut sebagai Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah itu adalah saat di mana peradaban manusia itu maju. Jadi bukan hanya peradaban Islam, tapi peradaban manusia. Peradaban maju pertama manusia itu adalah filsafat, yang kedua adalah Islam, dan saat itu yang sedang manggung adalah Daulah Abbasiyah, Bani Abbasiyah, dan yang ketiga adalah hari ini Barat yang sedang manggung dengan teknologinya. Zaman pertama filsafat itu di zaman Yunani, dan zaman kedua
dengan pembukaan perpustakaan Baitul Hikmah dan seterusnya itu di zaman Abbasiyah, dan ketika saat itu Abbasiyah bersentuhan dengan filsafat. Hanya saja hari ini banyak penyalahgunaan ketika memahaminya tidak dilandasi dengan rasa iman, tidak dengan keimanan, tapi loss begitu saja, sehingga mengakibatkan pandangan-pandangan yang salah mengenai agama. Tetapi ketika itu digunakan dengan cara yang tepat, bisa jadi memberikan sebuah produktivitas yang luar biasa, seperti yang pernah dicontohkan dalam Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah dengan aliran kalamnya saat itu Mu'tazilah, pendekatannya adalah filsafat. Dan hari ini apa-apa yang sudah pernah ditemukan dalam Bani Abbasiyah itu sudah dikembangkan oleh Barat yang melahirkan teknologi, begitu ya. Dan terima kasih teman-teman atas responnya. Semua wajah teman-teman, ekspresinya juga sudah direkam dengan baik. Jadi pastikan teman-teman screenshot lagi wajahnya, silahkan kirim di grup sebagai bukti kehadiran. Dan mind map itu adalah tugas individu, silahkan dikirim di e-learning, tidak dikirim di grup kalau mind map. Kemudian pastikan nanti kelompok berikutnya yang tampil adalah akhlak tasawuf mengenai konsep fitrah, kolbu, hati nurani dan seterusnya. Dan sebelum ditutup, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mudah-mudahan kita dijauhi dari bala yang sedang terjadi, keluarga kita disehatkan, dan bagi yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan. Yang kedua, mudah-mudahan rezeki Bapak, rezeki teman-teman, rezeki keluarga teman-teman juga bisa berkah, mengalir, tiada henti, mampu memberi kepada sesama. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita juga memiliki mental positif dalam menjalani semuanya. Menjalani tugas, menjalani kehidupan, menjalani kondisi yang ada. Sebab tanpa ada mental positif, maka kita tidak akan bisa menyelesaikan semua dengan baik. Ketika ada masalah, cari solusi, jangan cari alibi. Cari solusi, jangan cari alasan. Cari solusi, jangan cari siapa pelakunya, tapi bagaimana teman-teman bisa menyelesaikan masalah. Itu yang dapat disampaikan dari Bapak. Mudah-mudahan teman-teman sehat semua. Dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.